Ini kalau yang diketok ini apa namanya suaranya itu padat, nah itu berarti udah oke. Tapi kalau misalkan yang diketok ini suaranya nyaring, nah seperti ini, nah itu tandanya kurang oke. Jadi ini kita tandain, nanti kita perbaiki lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rahmat di channel Polynesia, channelnya kontraktor spesialis kolam renang. Hari ini saya sedang berada di proyek Polynesia yang ada di Kota Baru Parahyangan, Bandung. Nah, pada video sebelumnya saya sudah update terkait proses penggalian, juga proses persiapan pengecoran. Teman-teman bisa lihat videonya, nanti saya tampilkan di linknya di deskripsi ya. Gitu. Nah, hari ini saya mau melihat bagaimana progres pekerjaan eh, di sini seperti apa. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip video ini, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Nah, ini saya sudah berada di dalam kolamnya. Saat ini prosesnya sedang pemasangan batu paras Jogja. Sebelum membahas lebih jauh tentang proses pemasangan batu paras Jogjanya dan melihat bagaimana hasil pekerjaannya, nah, saya mau bahas dulu nih untuk ukuran kolamnya dan bentuk kolamnya seperti apa. Nah, tepat tempat saya duduk ini, nah ini untuk apa namanya trap tangganya. Trap tangganya tuh dibuat memang agak lebar untuk mengakomodasi anak-anak supaya bisa bermain juga di dalam kolam. Nah, ini trap tangga pertama itu turunnya itu 40 cm. 40 cm dari atas, kemudian ini lebarnya itu 60 cm. 60 cm dengan panjang ininya itu di 180 cm. Kemudian tinggi ini 30 cm. Lalu trap yang kedua ini dibikin lebar. Nah, ini panjang lebar ininya itu 120 cm, kemudian panjangnya itu selebar kolam 3 meter. Nah, kemudian jarak dari sini ke bawah itu kurang lebih di 80 cm. Jadi buat teman-teman yang mau bikin kolam renang dan mengakomodir anak-anak supaya bisa bermain di kolam juga, bisa tiru uh, cara atau bentuk tangga seperti di kolam ini gitu ya. Nah, terus untuk ukuran kolamnya sendiri saya flashback lagi. Nah, ini ukurannya itu di 3 meter lebar, kemudian panjangnya itu di 7,8 meter atau 8 meter ya. Kemudian untuk kedalamannya itu ini mulai dari 40 cm, kemudian ini ke 70 cm, lalu yang paling dalam itu di 140 cm. Oke, kita langsung aja lihat bagaimana oh ya, ini di sebelah sini ini bolongan ini untuk skimmer box. Nah, terus kita langsung lihat ke dalam. Untuk sirkulasinya tadi sudah saya tunjukkan posisi letak skimmernya. Nah, kemudian ini untuk sirkulasinya juga di bawah sini ada pipa sparingan untuk main drain, atau dia main drain itu menghisap dari dasar kolam menuju ke mesin, kemudian disaring di filter lalu dikembalikan lagi lewat inlet. Nah, kita inletnya itu kasih 3 titik di sebelah sini, nanti dia mendorong air bersih, kemudian apa namanya mendorong air yang di permukaan untuk menuju ke skimmer. Kalaupun jauh sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Nah, terus eh, si Mandarin ini juga berfungsi untuk pada saat pengurasan kolam. Jadi kalau air mau dikuras habis, nanti disedotnya itu dari Mandarin gitu.
Nah, Mandarin biasanya ditempatkan di level yang paling dalam dari kolam itu. Nah, ini levelnya itu di 130 cm. Jadi segini tuh 100. Ini nanti airnya tuh segini 130 cm, nanti ini bibir kolamnya di 140 cm. Nah, terus tadi udah bahas inlet ya, ada 3 titik. Nah, terus ini ada sparingan lampu. Kita kasih lampu eh, 3 titik juga. Nah, untuk pemilihan lampu, eh, nggak teman-teman tidak boleh sembarangan kasih lampu. Kenapa? Karena lampu untuk di kolam renang itu dia akan terendam air. Jadi pastikan spesifikasi lampunya itu adalah yang underwater ya, yang underwater dan juga memiliki ketahanan terhadap air atau tidak bocor. Kalau sampai dia ada yang bocor, otomatis akan terjadi konslet gitu. Nah, tapi teman-teman tidak perlu khawatir, kalaupun konslet itu juga hanya nanti lampunya saja yang mati, tidak sampai membuat eh, pengguna kolam itu kesetrum. Kenapa? Karena lampu kolam renang itu biasanya spesifikasinya itu tegangan rendah. Tegangan rendah hanya 12 volt AC atau volt DC. Ya, kemudian untuk wattnya, wattnya memang bisa tinggi, bisa 18 watt, 30 watt atau lebih. Tapi untuk tegangannya itu dia dibikin tegangan rendah 12 volt. Di mana 12 volt itu tidak akan terasa. Kalau misalkan dia kita pegang seperti ini, itu nggak akan terasa. Nah, dari mana tegangan 12 volt itu? Dari trafo. Jadi lampu kolam itu lampunya sendiri nanti dipasang di kolam, kemudian nanti apa namanya trafonya itu biasanya kita taruh di luar kolam, biasanya kita taruh di ruang mesin. Trafonya pun khusus ya, jadi menyesuaikan dengan spesifikasi lampunya. Kalau misalkan 12 volt AC, nah dia juga trafonya itu harus 12 volt AC juga. Kalau tegangannya DC harus DC juga trafonya. Nah, terus untuk dayanya, kalau misalkan lampu dayanya 18 watt, trafonya harus di atas itu minimal ada spare 30% di atas daya lampunya. Misalkan 18 watt kita kasih yang 50 watt kayak gitu. Nah, terus nah itu untuk lampu ya. Jadi beberapa tuh saya sering mendapat pertanyaan begitu. Apakah lampu kolam itu bikin kesetrum atau enggak? Jawabannya tentu tidak. Alasannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, lanjut kita teliti untuk pemasangan batunya ya. Batu apa namanya? Kita di sini menggunakan batu Sukabumi. Nah, batu Sukabumi yang dipakai itu ukurannya 10 cm kali 10 cm. Ya, jadi ini kita batu yang ini tuh spesifikasinya itu kita berikan yang kualitas ekspor. Nah, jadi dia udah presisi potongannya, mungkin ada selisih berapa persen itu berapa mili itu masih toleransi. Nah, jadi kalau untuk batu Sukabumi itu ada yang kualitas lokal dan juga kualitas ekspor. Kalau yang kualitas lokal itu biasanya dia itu potongannya itu enggak seragam. Jadi misalkan ini ukuran 10 kali 10 cm, di sini lebarnya ada yang 10,5, terus di sini 10. Jadi enggak siku gitu. Nah, di Indonesia karena kita pesannya yang kualitas ekspor, jadi ukurannya itu udah presisi, mendekati presisi, paling selisih itu 1 mili atau kurang gitu ya. Nah, itu masih kita toleransi karena nanti untuk pengenatan juga kan, untuk jarak nat, nah itu udah cukup uh, toleransi gitu. Nah, terus untuk ketebalan batunya sendiri kurang lebih di 50 mili atau setengah senti. Nah, terus untuk corak warnanya kalau yang kualitas ekspor itu dia lebih bagus, lebih seragam. Kenapa? Karena dia udah disortir dari pabriknya. Jadi eh, walaupun dari alam tapi udah kelihatan bagus gitulah. Nah, beda dengan yang kualitas lokal. Kualitas lokal itu biasanya nanti warnanya itu ada yang lebih gelap, ada yang cerah seperti itu. Jadi campur-campur gitu. Nah, tentu yang membedakan lainnya adalah harga. Jadi harganya itu
yang kualitas ekspor lebih mahal daripada yang kualitas lokal gitu ya. Nah, untuk variasi ukuran sendiri, variasi ukuran itu eh, beberapa ya. Biasanya kita pakai di kolam itu ukuran yang 10x10, 15x15, atau 20x20. Kebanyakan antara 15x15 atau 10x10 gitu. Nah, terus untuk hasil pemasangannya sendiri ini kita udah cek itu hasilnya lumayan bagus ya kan. Daya rekatnya kuat. Memang ada yang beberapa yang kurang merekat gitu ya, udah kita teliti satu-satu. Kita ketok pakai penggaris ya, pakai apa tadi tuh, penggaris siku. Mana tadi ya penggaris sikunya? Oh, ini. Nah, jadi ini kalau yang diketok ini apa namanya, suaranya itu padat, nah itu berarti udah oke. Tapi kalau misalkan yang diketok ini suaranya nyaring, nah seperti ini, nah itu tandanya kurang oke. Jadi ini kita tandain, nanti kita perbaiki lagi. Nah, jadi untuk pengerjaan kolam renang di Poolnesia itu memang sedetail itu ya. Jadi mulai dari persiapan penggalian, kemudian pemasangan bata hebel untuk backcasting, terus lantai kerja, terus juga pembesian 2 lapis, kemudian backcasting triplek, kemudian pengecoran, plesteran, waterproofing, kemudian plester, kemudian pemasangan finishing keramik ataupun batu alam. Nah, itu kita perhatikan secara detail gitu kualitasnya, jadi tidak main-main gitu ya. Nah, ini pemasangan batunya itu baru dapat ini sisi panjangnya kira-kira 80%, dan kemudian sisi lebar tadi itu baru sekitar 40%-an gitu. Jadi sebelum selesai, sebelum banyak, kita quality control dulu, cek satu persatu. Nah, kalau misalkan ada yang kurang bagus atau tidak bagus, kita lepas, kita perbaikin. Oke. Nah, untuk update progres pekerjaan di proyek Bandung ini, saya rasa sudah cukup ya. Teman-teman bisa ngelihat video lainnya, video sebelumnya tentang proyek Bandung, yang nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen kalau ada pertanyaan tentang kolam renang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.